Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel Filsafat Terakhir. Hari ini saya ingin mencoba membahas tentang Demak sebagai negeri maritim. Demak yang dimaksud tentunya adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berjaya di Pulau Jawa. Pertama-tama yang ingin kita sampaikan adalah konsep yang dibangun oleh Allama Sir Muhammad Iqbal yang mengatakan bahwasanya Islam itu bila redup di suatu kawasan maka dia akan berjaya di kawasan lainnya. Dan ini terbukti di beberapa kawasan, misalnya ketika redup di Spanyol, Islam berjaya di Turki. Di Indonesia dan di daerah lainnya juga terjadi demikian. Ketika Islam di Perlak mulai redup, maka dia berjaya di Pasai. Kemudian ketika Pasai diserang oleh Portugal dan Majapahit, maka orang-orang penting dan orang-orang tinggi dan orang-orang banyak masyarakat dari Pasai itu berhijrah ke kawasan yang lain. Khususnya mereka berhijrah ke Jawa dan ke Kutaraja. Sehingga dari cikal bakal ini memotivasi besarnya kerajaan Aceh Darussalam dan kerajaan Demak. Munculnya kejayaan daripada kerajaan Demak ini adalah karena kemampuan daripada masyarakat di seputaran Demak, khususnya para saudagar di sana yang sangat jeli melihat peluang yang dimiliki oleh Pulau Jawa dan memanfaatkan kondisi geografis letak Demak, yang mana pada waktu itu Demak adalah sebuah kawasan yang sangat strategis dalam menghubungkan dua jalur perdagangan penting, yaitu Malaka dan Maluku. Nah, dalam memanfaatkan posisi ini, Demak terus-menerus membangun diri mereka sehingga mampu mengambil peran signifikan dalam antar dua lalu lintas transportasi ini, yaitu antara Demak, antara Maluku dan Malaka. Kejelian lainnya yang membuat kerajaan Demak ini semakin besar yaitu mengoptimalkan peluang yang ada. Ketika memiliki posisi yang strategis, maka juga memiliki kelebihan alam lainnya, yaitu menghasilkan pohon kayu dari pohon-pohon yang bagus, sehingga mereka mampu membuat kapal-kapal yang besar. Salah satu kapal yang sangat besar yang dimiliki oleh kerajaan Demak yaitu kapal yang disebut dengan nama kapal Jung. Kapal ini memiliki ukuran yang sangat besar, sangat tangguh. Memang diharapkan dapat menjadi kapal kargo yang mengangkut hasil-hasil alam. Tetapi kapal ini juga pernah dan bisa dan efektif digunakan sebagai armada perang. Sehingga dalam sebuah riwayat mengatakan kapal ini memiliki ukuran 4 kali lebih besar daripada kapal milik Portugal yang diakui sangat besar, yaitu kapal Flor de la Mar. Kemudian hal lainnya yang membuat Demak itu memiliki kejayaan
pada masanya itu adalah posisi yang strategis berada di tidak hanya di dalam jalur sutra perdagangan laut, tetapi berada di dalam posisi meningkatnya hasil bumi yang dimiliki oleh Pulau Jawa, dan hasil bumi ini dapat diangkut dengan moda transportasi sungai, yang mana letak Demak ini sangat dekat, sangat strategis dengan perairan sungai, khususnya sungai Tuntang namanya. Kemudian ada beberapa sungai lainnya yang membuat Demak dapat mengangkut hasil alam di Pulau Jawa dari tempat-tempat pedalaman melalui lalu lintas sungai. Nah, melalui lalu lintas sungai inilah barang-barang yang berada di Pulau Jawa dapat diekspor dengan mudah ke negeri-negeri yang jauh seperti di Malaka, Maluku, Pasai, dan lainnya. Kemudian dengan adanya strategisnya posisi Demak untuk menjangkau pedalaman melalui sungai, maka barang-barang yang ada dari negeri luar juga dapat diimpor melalui sungai tersebut. Sehingga di sini saya melihat kemajuan Demak itu terjadi karena kejelian para saudagar dan politikus di sana pada waktu itu dalam mengoptimalkan, mengobjektifkan kemampuan dalam memanfaatkan peluang yang ada, sehingga dapat menjadikan Demak sebagai kerajaan yang sangat besar. Adapun kemunduran Demak terjadi karena faktor internal dan eksternal, dan hal yang paling mempengaruhi yaitu adalah faktor eksternal tentunya, karena dalam hal ini Demak kehilangan pengaruh dalam transportasi laut, khususnya ekspansi Portugal yang besar-besaran ke daerah-daerah yang menjadi rekan ekonomi Demak, seperti Sunda Kelapa, Maluku, dan Malaka. Demikian kajian singkat tentang Kerajaan Demak. Mudah-mudahan berjumpa kembali di channel lainnya yang lebih menarik. Jangan lupa like dan subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.